setiap manusia yang hidup nanti kan akan mati kan, ngoten nggih. Dan setelah mati ini kan turen niku enten cerita tentang akhirat. Dan sejatinya akhirat niku napa? Ya kuwi yo sakjane yo aneh meneh ya Mas. Aneh itu makanya kalau kemarin kita bahas tentang Tuhan itu ana apa ora itu ya jangan kita membahas yang aneh ya Mas ya. Okay. Aneh itu karena hal sesuatu yang jelas-jelas kita tidak tahu dan jelas-jelas kita mengurai secara apapun tidak tahu gitu ya Mas ya. Okay. Tapi saya katakan bahwa itulah sesuatu pendapat yang sifatnya agar nanti kita nanti di saat manusia itu mati atau kita mati itu nanti kita agar menempati suasana, menempati alam, menempati bentuk-bentuk yang sifatnya itu masih hanya suatu bayangan kita gitu ya. Tapi kalau kita membahas tentang akhirat, akhirat itu sebenarnya kan pendapat. Jadi pendapat yang sifatnya nanti roh kita di saat meninggalkan materi, kita akan tetap hidup. Karena kalau saya katakan gini Mas ya, secara roh nih wow. Iya, karena saya katakan gini, sebenarnya manusia di saat hidup, manusia itu tidak pernah mati. Kenapa saya katakan begitu? Karena yang mati itu, yang hilang, yang tidak hidup lagi itu hanya materinya atau jasadnya. Tapi rohnya itu tetap hidup. Gitu loh Mas ya. Nah, di saat rohnya itu hidup dan masih hidup, berarti kan dia akan hidup bukan lagi di materi, tapi di mungkin dikatakan apa ya Mas, dunia lain atau dimensi lain atau alam lain. Lah kuwi mungkin pendapatnya kuwi akhirat namanya. Makanya nanti di saat kita membahas tentang akhirat tuh, akhirat itu kan ono iki karena dhewe kan terbentur karo sing wis tahu diceritani, sing wis tahu nyeritani tentang akhirat namanya. Tapi di sini kalau kita membahas tentang akhirat itu ya kita bisa menjelaskan bahwa kita nanti di saat mati kita nanti masuk ke alam lain atau ke alam dunia lain, dimensi lain atau suasana lain. Lah mungkin itu yang dimakan akhirat Mas ya. Tapi kalau kita nanti menjawab itu, tetap orang-orang yang nanti meninggal dia tetap akan meninggalkan materi dan akan hidup di alam lain. Ya, makanya kalau pertanyaanmu itu kan akhirat ya. Akhirat itu kalau bisa dikatakan suatu artinya itu kan akhir dari perjalanan materi tadi kan itu berarti atau alam lain atau suasana lain dan esensi ini mau ngono dong Mas itu. Jadi makanya yang gue takut tentang akhirat gue jangan jawaban sing spesifik sekali ki ya urung ono, urung iso tepat aku iso jawab itu Mas ya. Itu karena nanti ono pendapat kan ono akhirat ki ono surga, ono neraka kan itu Mas ya. Nah, di sini ki kalau kita coba membahas tentang surga dan neraka kui secara esensi itu kan berarti tempat, suasana, karo dimensi kan itu Mas. Jadi tempat itu oke, kita harus membahas apa? Coba kita membahas tentang surga. Nah, surga itu kan kalau secara diri kita, diri manusia, itu kan suasana yang gambarnya lah sing kowe untuk cerita-cerita kasih sapa wae kan itu aja. Di situ ada taman yang indah, terus ada sesuatu apa jenenge kenyamanan, kebahagiaan, kedamaian kan itu Mas ya. Lah kuwi. Nah, terus akhirnya kita juga membahas tentang neraka tadi. Neraka ki gambar-gambarane kan ya kuwi mau sing pokoknya sing menjadikan kuwi mengerikan Mas ya. Jadi mengerikan. Makanya di saat engko dhewe menungso iki mati, lah engko kan berarti akhir dari perjalanan menungso itu tetap menuju ke surga karo neraka. Itu pendapat ya Mas ya. Tapi
kalau kita nanti membahas lebih jauh, surga neraka nanti hubungannya karo apa sing mbok lakoke, apa rohmu sing mbok lakukan apa ora. Nggih. Jadi yang kowe berbuat elek nang dunya secara pastine kowe arep mlebu surga apa neraka. Gitu yang elek ya Mas ya. Wong yang elek ki ora mungkin arep mlebu surga, tetap nanti mlebu neraka. Lah di saat onone surga neraka itu coba kita kembalikan ke dalam bentuk-bentuk materi atau perjalanan hidup di dalam diri manusia ngono Mas ya. Wis rasa mikir sing surga neraka, karena surga neraka iki jano kan mau cuma iming-iming, imbalan, hadiah tentang kelakuan atau perilakumu ning dunya. Karena kan mengono dak simpel ra Mas. Karena itu makanya di saat kowe urip nang dunya kuwi yen kowe kepengin nang akhirat atau surga kuwi apa sing mbok lakukan? Apik apa elek? Kowe yen kepengin nang surga ya berarti kowe harus konsekuensi dengan apik ya Mas ya. Yen kowe kepengin nang surga lho ya. Tapi yen kowe nang kepengin neraka ya luweh sekarepmu ngono Mas ya. Karena di sini pun nanti tetap blunder. Karena nanti blundernya itu kowe iki ora iso berpendapat apik karo elek karena itu tadi ana sifat Gusti Allah sing kaya sifatmu. Jadi gampangane sing seneng nesu, sing gawe ujian kowe, sing kaya asap kowe. Kuwi jane malah bingungke kowe arep ning surga apa nang neraka. Yen Gusti Allah kayak pengen ngajak kowe nang surga kuwi gampang wong dhek sing duwe omah kan itu ya Mas ya. Dhek sing gawe ngono Mas. Itu. Iki mumet aku cerita iki. Tapi engko yen apa kita membahas satu persatu kowe arep ketemu. Dadi ki mong jane iki surga neraka iki hadiah dari perbuatanmu ngono tok kuwi macene gampang. Hadiah dari perbuatanmu. Jadi perbuatanmu sing apik aku yakin ena neraka. Wis ngene Mas ya, yo. Dhewe kan cerita wae Mas. Apa ade jajal apa ya? Edukasi ngono lah. Edukasi tentang surga neraka ki ya Mas ya. Edukasi tentang surga neraka. Saiki tak ngomong karo awakmu. Kowe rumah tangga lho ya. Nggih. Kowe berumah tangga. Di saat kowe kudu ngerti esensi sik. Aku tak mulai sih ya. Esensi tentang surga. Surga di dalam pikiranmu itu apa? Suasananya apa Mas? Indah, nyaman, damai. Jadi sesuatu kalau yang kowe ngomong itu sesuatu sing nikmat kan nggih. Sing kowe iso mbayangke Mas. Jadi nikmat ya Mas. Terus akhirnya makanya kowe nang dunya itu kan ono sosial. Nggih. Kowe engko bersosial karo anak-anakmu, bersosial karo bojomu, bersosial karo masyarakat ya. Gitu. Lah di saat rohmu ataupun nanti jiwamu atau nanti tubuhmu atau nanti bagian-bagian apa sing kowe miliki yang kowe ngerti esensinya surga mau yang surga ki mbok gowo ning kon alam materimu iso ora Mas coba-coba kowe gowo dalam arti surga kuwi nek rasane nikmat, berarti kowe ki iso ora nyoba untuk membentuk kenikmatan di dalam dunia iso ya Mas ya. Salah satu contoh, kowe rukun karo bojomu, kowe apian karo anakmu, kowe apian karo tanggamu, kuwi suasana sing penak ra Mas. Nggih, damai. Sing damai ya Mas ya. Dadi ora ana rasa-rasa sing marai kowe sedih, ora ana rasa-rasa sing marai kowe emosi dan sebagainya Mas ya. Berarti intinya yang kowe ngerti esensine surga mau, lah esensi kuwi mbok gawa di dalam kehidupanmu iso ora? Saged. Iso ya Mas ya. Kowe mbek bojomu ayam tentrem, ora saling padu, ora saling apa reget-regan, ora saling ributke. Bojomu kuwi juga begitu. Lah kowe karo tanggamu, kowe karo sosialmu, kowe karo luas andaikan kowe iki engko menempatkan rohmu di dalam posisi esensi surga kuwi, kowe iso merasakan surga ora Mas? Nggih saged berarti. Kan esensi surga kuwi kaya ngono tok to Mas. Gitu loh. Esensi surga ki jane daripada golek-goleki, mbok coba kita melakukan sing nang dunya. Iya Mas ya. Lah yen kowe iki ngerti esensine dadi kowe engko mlebu surga ora kaget. Berarti podo aku sing tak lakukan nang dunia ya. Kan itu kan esensi ini kan kowe ngerti ya. Jadi rasa-rasa tok ya Mas ya.
Itu. Lah, saiki kita membahas tentang esensi neraka. Esensi neraka ki apa to, Mas? Dengan Penak ora? rekoso Ora penak ya, Mas ya. Terus suasana sing nyaman ora? Boten. Ora nyaman ya. Suasana sing sedih ra? Sedih ya, Mas ya. Lah, kuwi esensi neraka kuwi mbok gawe nang dunya iso ora? Saged. Kowe ben dina padu karo bojomu. Nggih. Kowe ben dina nesu-nesu. Kowe ben dina ngoploki anakmu atau ngajar anakmu. Kowe jadikan hatimu kuwi ora nyaman, panas terus karo tanggamu, serik terus. Kuwi padha wae Mas. Kuwi esensi neraka ora? Nggih. Jadi makanya yang gue kepengen neraka atau belajar neraka kuwi belajar tentang kuwi mau lho ya. Jadi kowe nyengi tau tanggamu, kowe serik karo wong, kowe jahat to. Jadi didik hatimu kuwi untuk ora nyaman kuwi ngono Mas ya. Jadi ngapain nek dia dadakan golek-golek sing kok bakal menjadi sesuatu kebimbangan kita. Coba kebimbangan gitu kita lakukan. Andaikan manusia itu ngerti esensi ini kuwi jane iso ora to Mas? Bisa. Terus aku tak ngomong kuwi lah, dalam suasana bodoh ngono kuwi lah. Kuwi yen manusia sadar itu suasana surga ora? Nggih. Nggih. Napa kok dadakan setahun sekali? Jano andaikan kuwi engko digawe bendina iki sak kira manusia wis ning surga. Iya Mas ya. Kan itu jano ki sepele urip dadi rasane koneka. Tur gek to nang kono rasa kaget, ora rasa ono hitung-hitungan mau, ora rasa ono timbangan, rasa itu kan itu ya. Paling kowe ngomong karo Gusti Allah wae. Loh Gusti, kula teng donya niku pun ngrasake surga niku napa kula arep dilebokke neraka? Loh jenengan kan lucu lah kesalahannya kula nopo. Bukankah surga itu suatu esensi rasa yang ada di dalam keinginan rohanimu ngono ya. Mudeng ya iki ya. Iki ngomongno karo tangga-tanggamu wis ben. Kowe iki rasane koneka andaikan kowe uripe apik, kowe uripe bahagia, kowe uripe damai, kowe uripe apa karo tangga-tangga wis padha wae nang surga ngono Mas ya. Kuwi dadi rasa gawe kowe iki mumet-mumet dhewe tentang surga neraka dan aja wedi tentang kuwi. Itu Mas ya kiri aku. Tapi kan menurut pendapat kan ngeten, Pak. Sing saged ing surga niku kan sing carane nggih rajin beribadah. Lah ngoten niku pripun niku? Makane Mas. Kuwi kalau kita ngomong itu kan nanti kan gini. Jadi kalau ibadah itu menurut secara pendapat itu kan aku kan gumun Gusti Allah kan itu. Kalau kita manusia membahas tentang ibadah itu lah. Kalau makanya kalau ibadah itu kan sesuatu kalau kita mengatakan ya Mas, suatu keinginan roh tadi yang ingin berhubungan, ingin dapat perhatian, ingin lebih dekat. Terus bagaimana manusia itu melakukan ibadah, jadi kan ya, jadi melakukan cara-cara berhubungan, dan nanti bisa terhubung kan itu Mas ya. Makanya di sini pun kalau kita melihat cara-cara ibadah manusia, neng dunia ke oke lah Mas. Nggih, ya. Carane nggih nggih. Kowe rasa neng dunia saiki lah, kita membahas dunia zaman dhisik lah. Zaman sadurunge ana awake dhewe, ana generasi sing apa jenenge sing milenial apa piye iki generasi nabi lah. Mereka itu semuanya juga berkeinginan beribadah kepada Tuhan karena apa dia itu juga secara roh itu ingin berhubungan Mas ya. Jadi kalau Gusti Allah itu terus menentukan ibadah, lho kuwi jenenge ya ora fair ngono kuwi Mas ya. Karena seolah-olah Gusti Allah itu punya sifat seperti kita makhluk itu tadi yang berkeinginan, yang tujuan dan dua konsep ngono Mas ya. Jadi ya itu kita oke, nanti kalau kita membahas lebih jauh itu ya nggak masalah, tapi yang jelas kita membahas ibadah itu sesuatu, kalau pendapat kita suatu keinginan roh tadi mendekatkan kepada pencipta, ngono Mas ya. Dengan caranya dia melakukan ibadah, ngono Mas ya. Jadi makanya kalau saya katakan ibadah yang baik ya terserah awakmu, di mana awakmu itu berusaha mendekatkan diri kepada manusia, kepada Tuhan atau penciptanya, Mas ya. Kalau saya katakan ya Mas ya, kayak gini wes, mungkin gampangannya bisa kita melakukan ibadah yang kamu sembah itu siapa? Tuhan yang baik atau Allah yang
sangat mulia, Allah yang senang tentang suatu keindahan, suatu kedamaian, suatu kebaikan, suatu yang apa ya istilahnya itu, karena kita kan secara ibadah kan selalu diiming-imingi surga tadi gitu Mas ya. Berarti intinya Allah akan mengatakan barang siapa yang berkelakuan baik secara pendapatku atau keinginanku, maka orang itu akan kuberi hadiah surga. Jano kalau kita mbahnya kan ngono ya. Tapi di sini berarti kalau kita mengatakan itu Allah itu kan punya konsep, punya tujuan, punya karep, no Mas ya. Nah, sedangkan konsep tujuan karep itu, kalau kita membahas tadi tentang apakah Gusti Allah punya sifat tadi, nah kita juga akan bingung menjawab itu, no Mas ya, karena ini benturan karo pendapat tadi, no loh Mas. Kalau nggih malah bingung itu, Pak. Pun saged roh kula nggih selamat. Kula kan nggih pengen roh kula selamat kan. Ya jelas, karena setiap manusia itu memang golei tentang ya gue mau akhir dari perjalanan hidup kan itu ya. Tapi kalau kita coba mempelajari itu untuk keselamatan itu ya kita latihan sik tentang engko sing apa di saat awakmu selamat engko arep menempatin dia latihan sik tempat dan suasana itu kan penak sama ya. Itu. Nah, kalau kita berpendapat apakah nanti ibadah itu akan menjadi suatu apa ya ketentuan, ya sejelas itu nanti manajemen Gusti Allah, kita tuh nggak ngerti. Tapi yang jelas kita itu hanya memberitahu bahwa barang siapa nanti berbuat atau perbuatannya baik, maka dia akan mendapat hadiah atau apa jenenge roh yang ditempatkan yang baik, ngono lho Mas. Itu pendapat kita mengono tok. Tapi aku karena aku juga wong sing ora anu ya Mas, sing ora kusuk banget tentang agama, jadi mungkin jawabanku kaya ngono kuwi. Aku ya ora ngerti jawabannya orang-orang yang kusuk atau orang yang ahli-ahli agama itu, ngono Mas ya. Itu tapi kalau kita berpendapat ya kaya ngono kuwi ngene ya. Jadi aja salah tombo, aja salah mengerti bahwa kita itu enggak, kita itu tetap berusaha untuk ya seperti karepmu itu selamat roh dan kembali kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dan syukur-syukur kita dikasih surga. Kabeh wong itu tetap duwe rasa kaya ngono, berkeinginan kaya ngono Mas ya. Itu tentang ciptaan tadi, Pak. Kan enten ciptaan itu enten manusia, enten jin, oleh malaikat niku wae nggih. Itu kan sami-sami gadah roh kan ngoten nggih. Ya. Napa roh niku satu sama lain bisa bersekutu, Pak? Wah, ya kuwi Mas, kuwi iki jano nanti yang bahas kuwi iki memang yang nyenengke ya Mas ya. Nyenengke dalam arti jadi aku harap jajal nyeritake tentang berarti bersekutu itu berhubungan ya. Berhubungan dengan roh lain atau berhubungan dengan apa mungkin istilahnya anu Mas ya, berhubungan agar nanti kita apa ya kalau menurut pertanyaan mungkin agar berhubungan dengan roh lain itu Mas. Jadi saya aku nang pertanyaanmu berhubungan dengan roh lain kuwi iso ora ngono Mas ya. Yo nang iso Mas. Kok tak critani sih tentang piye carane berhubungan ya. Saiki ngene wae gampangane ya. Awakmu coba mempelajari tentang apa jenenge materi. Jadi tentang materi itu tentang sesuatu hal yang real, sesuatu yang normal. Jadi sesuatu hal yang real, sesuatu hal yang normal di saat manusia itu mempunyai tempat di alam materi gitu ya. Dalam arti ini ono setiap bayi nang dunya iku begitu dia lahir dia menempati alam materi kan itu ya. Awakmu pun juga dimulai dari bayi ya. Berarti di alam materi lah. Kita membahasnya tentang alam materi. Alam materi itu karena ada alam real dan alam normal. Jadi alam real dan alam normal itu dari tidak ada suatu bentuk perilaku atau apa ya masyarakat anu ya perjalanan urip sing sifatnya ku ya real namanya real dan normal karena ya jadi real dan normal itu pomo
awakmu secara mekanisme jika sifat-sifat dan sifat-sifat itu nanti kowe menempati di alam yang real kan itu ya. Ya, sedangkan apa yang kamu maksud tadi berhubungan dengan jin dan malaikat tadi ya, itu kita juga membahas dulu tentang di mana mereka tinggal, gitu ya. Lah, kalau manusia itu di alam real itu kan ada manusia, ada binatang, ada tanduran, Mas ya. Lah, terus di alam goib, kalau kita katakan alam goib itu karena aku ya orang ngerti bahwa jin itu alamnya ngendi, malaikat itu alamnya ngendi namanya. Tapi yang jelas alam sing ora ketok karo awake dhewe gitu ya. Tapi aku ngerti mereka mereka tertulis mereka ciptaan gitu Mas ya. Tapi mereka bertempat tinggal di suasana sing beda karena bukan suasana materi gitu ya. Jadi mereka di alam goib tadi atau alam yang tidak kita tahu kan itu Mas ya. Nah, di saat kita melihat dari antara alam materi dengan alam goib itu sebenarnya kan sesuatu yang berdekatan ya Mas ya. Walaupun kita tidak tahu karena kita akan sesuatu yang berdekatan gitu ya. Karena nanti ada hubungan dengan suatu rasa yang kita miliki, terus ada sesuatu kegoiban yang ada di dalam suasana materi tadi ya Mas ya. Nah, suasana materi tadi dalam arti suasana di dalam bumi kita atau hidupnya manusia dan tumbuhan dan kewan tadi Mas ya. Nah, itu makanya di sini pun juga saya itu curiga manusia yang tadinya normal hidup di dalam alam materi, tapi kenapa ada manusia-manusia yang tidak normal? Tidak normal itu kayak salah satu contoh gini. Yen awakmu mungkin delok ke uang sing ditusuk atau sing dibendo atau sing diobong apa sing di apa ya, itu pun kan dia kan berarti tidak normal ya Mas ya. Tidak normal dalam arti itu di saat kita membahas alam materi sapa wae sing manusia kudune ya kuwi kena silatnya mesti metu getahe. Tapi ono manusia nopo kok disilat itu ora metu getahe, bahkan dhek ora cerdas silat. Lah kuwi mulai kecurigaan saya bahwa berarti manusia itu tidak normal. Mas ya. Lah ketidaknormalan itu coba kita bahas. Lah dia itu berhubungannya atau engko mereka itu juga itu ya jadi berkolaborasi lah berkolaborasi kalau makhluk goib tadi Mas ya. Itu jalan pertanyaan aku iso Mas, iso memang iso karena setiap manusia itu ada materi yang sifatnya ditempati rohani kan itu ya. Lah sedangkan mereka itu sifatnya juga rohani, roh yang tidak kelihatan dan roh mungkin ya ora ketok ngono ya. Makanya di saat materimu ditempati rohani, karena rohanimu ki diurip, engko bakal urip nang alam gaib tadi. Makanya yen kowe rohanimu berhubungan karo alam gaib saiki, makane rohani alam gaib ono sing melu bantu awakmu lho masalah itu. Jadi gampangane ono wong dadi kebal senjata itu berarti rohnya bukan berarti roh kemurnian dirinya, tetap rohnya itu nanti gandeng atau berusaha bersekutu tadi dengan roh gaib. Makanya di saat roh gaib itu masuk menjadi satu dengan roh kita dan dimasukkan ke dalam materi kita, makanya dia bagian-bagiannya sudah menjadi gaib Mas ya. Makanya ragumun terus ono sing jenenge ilmu rawarontek, sing jenenge ya suka lah ilmu nang donya iki Mas ya. Tapi yang jelas itu kan ketidaknormalan manusia ini ya. Jadi ketidaknormalan manusia karena manusia itu bersekutu atau berhubungan dengan roh gaib tadi ngono lho Mas. Itu kalau kita ceritakan sithik wis wae ngene ya. Itu karena engko kalau membahas hubungan-hubungan iki oke Mas. Itu mau hubungan tok. Engko ana efeke apa ora, kinerjane piye kuwi oke Mas. Jadi
Oke, sing kita bahas kuwi ini lho ya. Itu sih jadi bersekutu ki ana bersekutune sik kuwi Mas. Iya. Tuh.